Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Irwan Taufik Ritonga selaku dosen pembimbing dan Bapak Bogi Gautama Buwana Putra serta Ibu Ratna Hayati selaku dosen penguji. Perkenalkan saya untuk dapat mempresentasikan seminar riset mahasiswa saya yang keempat yang berjudul Analisis Kesenjangan Antara Potensi dan Anggaran Pendapatan Pajak Hiburan Studi Kasus pada Kabupaten Wonosobo. Baik. Latar belakang penelitian ini didasari dari proses manajemen keuangan yang berkaitan pada sisi pendapatan yaitu bagaimana cara mendapatkan dana dan pada sisi belanja bagaimana cara mengalokasikan dana. Pada sisi pendapatan, dana pemerintah banyak bersumber dari iuran masyarakat secara kolektif melalui pendapatan pajak. Namun demikian, pada aspek mikro pemerintah daerah masih mengalami masalah berkaitan dengan manajemen anggaran pendapatan. Salah satu permasalahan ini diakibatkan oleh adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif ketika penetapan penganggaran pendapatan dalam hubungan keagenan. Khususnya pada penyusunan anggaran pendapatan, proses ini seringkali menimbulkan problematika yang disebabkan oleh adanya kesenjangan anggaran, yang dimana potensi atau kemampuan sesungguhnya yang didapatkan daerah tidak diungkapkan dengan sesungguhnya. Di sisi lain, pada umumnya potensi sumber pendapatan pemerintah daerah belum mampu diidentifikasi sehingga kebanyakan daerah belum berhasil mengoptimalkan pendapatan hasil daerah, khususnya terkait pada pajak daerah. Baik, berdasarkan problematika tersebut, salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hiburan pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah memberikan peran yang sangat kecil pada PAD dan pajak daerah. Minimnya peran pajak hiburan terhadap PAD dan pajak daerah pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dideskripsikan pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa peran pajak hiburan pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah belum berperan secara signifikan pada sisi pemilihan daerah. Selanjutnya, berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pajak hiburan memperlihatkan bahwa pajak hiburan di Kabupaten Wonosobo merupakan pajak pendapatan yang paling rendah di antara kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Kemudian, dalam hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan Kabupaten Wonosobo merupakan pendapatan daerah yang belum berkontribusi pada sisi penerimaan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui perbandingan komposisi nilai pajak hiburan dengan PAD dan pajak daerah yang tampak pada tabel 3. Nah, pada tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa pajak hiburan belum memiliki andil yang besar terhadap PAD dan pajak daerah di Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi, dalam proses penetapan target anggaran dari jenis pajak tersebut masih bervariasi. Sementara itu, dalam menyusun target anggaran tersebut dibutuhkan data potensi pajak hiburan. Dalam hal ini, BPKAD Kabupaten Wonosobo telah melakukan upaya perhitungan terhadap pendapatan pajak hiburan dengan objek pajak hiburan atas pendapatan kategori pada 13 rumah hiburan, yang ditunjukkan pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4, bahwa potensi pendapatan pajak hiburan tahun 2018 pada 13 rumah hiburan berjumlah 742.999.000. Tetapi pemerintah daerah pada tahun 2019 hanya menganggarkan sebesar 45 juta. Sebagaimana tercantum dalam tabulasi di atas mengungkapkan bahwa besaran potensi yang dihitung berbeda dengan anggaran yang ditetapkan. Nah, apabila dilihat perbandingan antara potensi dan anggaran sebesar 6,51%, artinya anggaran yang ditetapkan hanya sebesar 6,51% dari potensi yang ada. Di sisi lain, perbandingan antara potensi dan target anggaran jika dilihat dalam pelipatan perhitungan sebesar 17 kali lipat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan besar antara potensi dan pajak hiburan berdasarkan perhitungan BPKAD dengan anggaran yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo belum mampu menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah. Hal ini ditengarai karena terdapat kesenjangan antara potensi dan anggaran yang ditetapkan pada pendapatan pajak hiburan. Penelitian ini adalah mengapa terdapat selisih signifikan antara anggaran dengan potensi yang ada. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesenjangan antara potensi dan anggaran pendapatan pajak hiburan. Kemudian terkait dengan literatur review, penelitian menggunakan dua teori, yaitu teori pertama terkait teori keagenan, menganalisis salah satu pihak terhadap pihak lain, yaitu agen, di mana prinsipal berharap bahwa agen dapat bekerja sesuai yang dicita-citakan prinsipal. Lalu yang kedua terkait teori partisipasi masyarakat untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah. Lalu penelitian ini juga menggunakan definisi terkait kesenjangan anggaran pada pendapatan, yaitu di mana target atas pendapatan diputuskan lebih rendah dari potensi yang sesungguhnya. Lalu penelitian ini juga menggunakan definisi terkait incremental budgeting, di mana sistem anggaran pendapatan atau belanja yang dilakukan berdasarkan dari kinerja pada tahun sebelumnya. Kemudian metode penelitian pada penelitian ini menggunakan
jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Kemudian untuk jenis data yang digunakan pada penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu yang pertama data primer dengan menggunakan, yang kedua adalah data sekunder. Untuk teknik pengukuran, data primer menggunakan teknik wawancara, kemudian data sekunder menggunakan teknik pengukuran dokumentasi. Selanjutnya terkait validitas dan reliabilitas. Validitas pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu triangulasi, Amber checking, dan peer debriefing. Kemudian untuk reliabilitas penelitian ini menggunakan teknik pengecekan ulang. Berkaitan dengan analisis dan pembahasan, dalam melihat kesenjangan antara potensi dan anggaran, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan dokumen. Setelah itu, peneliti melakukan coding terhadap dokumen tersebut dan melakukan telaah dokumen. Setelah itu, peneliti menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi dan anggaran. Setelah peneliti menemukan fenomena tersebut melalui telaah dokumen, peneliti mengonfirmasi hasil telaah dokumen dengan melakukan wawancara terhadap 10 partisipan wawancara. Kemudian peneliti menuangkan hasil wawancara ke dalam bentuk transkrip. Setelah itu peneliti melakukan analisis tema, di mana analisis tema yang dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu pertama transkrip, yang kedua coding, yang ketiga subtema, dan yang terakhir tema. Nah, tema inilah yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, di sini ada 4 tema besar dalam hasil analisis tema. Tema yang pertama terkait pihak-pihak dalam penentuan anggaran potensi dan target. Kemudian tema kedua terkait faktor-faktor kesenjangan antara potensi dan anggaran pendapatan pada hiburan. Lalu tema yang ketiga terkait pihak yang terlibat dalam penyusunan target anggaran. Lalu tema yang terakhir, yang keempat, terkait fenomena incremental budgeting. Dalam hal ini, tema kedua adalah merupakan tema utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dalam hal ini terdapat 12 faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara potensi dan anggaran. Kemudian peneliti akan menjelaskan secara ringkas terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara potensi dan anggaran. Faktor yang pertama terkait regulasi pemerintah daerah, di mana dalam hal kebijakan pemerintah daerah berlaku bahwa penetapan potensi pajak hiburan tersebut tidak bisa tergali. Karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata membuat pemerintah daerah tidak bisa menggali potensi real daerah pada pendapatan karaoke. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata, salah satunya karaoke, di mana lokasi dari tempat penyelenggaraan usaha tersebut tidak boleh kurang dari radius 500 meter dari zona lokasi. Namun demikian, banyak tempat usaha yang tidak bisa memenuhi terkait jarak dari berdirinya karaoke dengan tempat sosial. Kemudian faktor yang kedua terkait penolakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata yang diterbitkan pemerintah daerah, didasarkan dari penolakan beberapa elemen masyarakat yang memandang bahwa berdirinya karaoke tidak tepat secara moral di tengah kultur masyarakat Kabupaten Wonosobo yang agamis. Kemudian faktor yang ketiga terkait wajib pajak yang belum sadar. Pada proses identifikasi atas administrasi pajak hiburan, adanya kendala wajib pajak yang belum sadar dalam membayar pajaknya. Berdasarkan pengalaman dari juru pungut di lapangan, bahwa terdapat kendala dalam pengurutan pajak daerah di mana wajib pajak dan aparat penegak, yaitu pihak kepolisian dan Kodim sebagai penyelenggara hiburan masih belum sadar dalam melaporkan pajaknya. Kemudian terkait faktor yang keempat, yaitu belum jujurnya wajib pajak. Berdasarkan dokumen roadmap reformasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Wonosobo, masih adanya WP yang tidak jujur dalam melaporkan besaran pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD, bahwa pajak hiburan masih dikelola secara konvensional. Artinya, petugas mendatangi objek kemudian menarik pajak atas pendapatan penyelenggaraan hiburan tersebut. Dalam hal ini, menurutnya, diperlukan betul-betul kejujuran dari penyelenggaraan dari wajib pajaknya. Kemudian, faktor yang kelima terkait keterbatasan sumber daya. Kepala Bidang Pengelola Pajak Daerah menyatakan bahwa kapasitas ataupun kapabilitas pegawai yang terjadi di lapangan kurang mumpuni terkait aturan dan prosedur perpajakan daerah, sehingga menghambat identifikasi dan eksternalisasi pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM pegawai masih rendah. Selain itu, sumber daya anggaran, operasional, dan sarana prasarana dimiliki oleh pengelola pajak daerah masih terbatas. Kemudian faktor yang keenam terkait koordinasi antara SKPD yang buruk. Menurut juru pungut, terdapat miskomunikasi antara BPKAD dan pemerintah daerah kecamatan, di mana pihak kecamatan tidak mengumumkan BPKAD atas banyak liburan di daerah kecamatan. Karena menurut juru pungut tidak mungkin setiap hari juru pungut menelusuri setiap jalan-jalan di kecamatan.
Kemudian faktor yang ketujuh terkait teknologi informasi. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam mengumpulkan pajak daerah masih menggunakan praktik konvensional, sehingga disinyalir banyak potensi pajak hiburan tidak masuk atau terdapat objek pajak yang tidak masuk dalam pendataan. Kemudian faktor yang ke-8 terkait perubahan struktur organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa belum optimalnya kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah disebabkan oleh adanya perubahan struktur organisasi selama beberapa tahun di BPKAD. Struktur organisasi terus-menerus di lingkup BPKAD membuat kinerja pendapatan menjadi tidak optimal. Hal ini ditunjukkan dari penerimaan pajak hiburan di tahun 2016 sampai tahun 2018 yang tidak mencapai target. Kemudian faktor yang ke-9 terkait kurangnya pendampingan atasan. Berdasarkan pengalaman dari juru pungut, dalam menghadapi permasalahan di lapangan terkait pendataan atau peninjauan wajib pajak yang manggil dan kurang kooperatif. Dalam hal ini juru pungut harus menyelesaikan permasalahan tersebut meskipun tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas sebagai juru pungut. Lalu faktor yang ke-10 adanya kurangnya lemahnya database potensi. Penelitian ini menguapkan bahwa di Kabupaten Wonosobo masih banyak potensi yang belum masuk pendataan. Padahal pendataan tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dalam penentuan target pendapatan. Hal ini penelitian ini menemukan bahwa pendataan potensi pajak daerah yang telah dilakukan saat ini belum menunjukkan kondisi potensi secara real. Kemudian faktor yang 11 terkait peran pengawasan dibatasi. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020 terkait tupoksi inspektorat daerah, di mana inspektorat daerah menjalankan fungsi pelaksanaan pengawasan terkait review. Namun menurut auditor inspektorat daerah dalam pelaksanaan review RKA sebelum APBD dievaluasi oleh provinsi, momen pelaksanaan pengawasan internal atas review RKA tidak melibatkan peran inspektorat daerah. Kemudian faktor yang terakhir yaitu adalah asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Penelitian ini menemukan bahwa adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah atas pajak hiburan. Hal ini ditunjukkan pada hasil wawancara dengan anggota DPR bahwa berkaitan dengan data kapasitas maupun potensi tersebut, pajak hiburan memang belum diketahui oleh legislatif. Kemudian penelitian ini juga menemukan adanya fenomena incremental budgeting pada penyusunan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, di mana penyusunan anggaran pendapatan daerah masih berpatok pada capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan kenaikan target anggaran ditambahkan 10% dari kinerja tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil temuan penelitian pada penelitian ini, peneliti mencoba mengkonfirmasi berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini. Dalam teori keyakinan menjelaskan bahwa akin memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal, sehingga terdapat asimetri informasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tendensi untuk menetapkan target pendapatan yang dicapai secara lebih rendah. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah hanya mengikuti norma klasik atas realisasi anggaran tahun sebelumnya ditambah tingkat pertumbuhan tertentu, yaitu 10% dari capaian kinerja tahun sebelumnya dalam hal penentuan anggaran. Hal ini disinyalir bahwa pemerintah daerah memasang target atas anggaran pendapatan terlalu rendah agar mudah untuk direalisasikan. Kemudian berkaitan dengan penolakan masyarakat, bahwa masyarakat Wonosobo sebenarnya memiliki hak yang lebih untuk turut serta dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dalam teori partisipasi masyarakat pada tingkatan partisipasi degree of tokenism pada tangga kelima, yaitu placation, di mana masyarakat memiliki andil yang besar dalam pembentukan perda terkait izin usaha pariwisata, yang mungkin di situ juga terkait adanya usaha hiburan karaoke. Baik, kesimpulan pada penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa terjadi selisih antara potensi dan anggaran, terdapat 12 faktor yang menyebabkan fenomena tersebut. Yang pertama adalah adanya regulasi, yang kedua adanya penolakan dari masyarakat, yang ketiga adanya kurangnya kesadaran, yang keempat ketidakjujuran WP, yang kelima adanya keterbatasan sumber daya, yang keenam adanya koordinasi antar instansi EKP buruh, yang ketujuh belum optimalnya peran teknologi informasi, yang kedelapan adanya perubahan secara organisasi, yang kesembilan kurangnya pendampingan atasan kepada juru pungut di lapangan, yang kesepuluh ada lemahnya database potensi, yang ke-11 pengawasan benar dibatasi, yang ke-12 adanya asimetri informasi. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa adanya fenomena incremental budgeting pada penyusunan anggaran pendapatan di pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, di mana dalam hal penentuan anggaran didasarkan pada realisasi atau alokasi anggaran sebelumnya ditambah tingkat pertumbuhan tertentu, yaitu 10% dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Kemudian penelitian ini memberikan implikasi bahwa pertama, praktik pemungutan pajak hiburan secara konvensional membuat sumber daya yang dimiliki pengelola pajak daerah menjadi terbatas. Yang kedua,
Struktur organisasi BPKN acap kali mengalami perombakan mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah daerah dalam sektor pajak daerah. Yang ketiga, dalam praktek pemungutan pajak hiburan di lapangan perlu adanya pendampingan dari atasan kepada juru pungut. Kemudian saran penelitian pada pemerintah daerah, yang pertama adalah pemerintah daerah mungkin dapat mensinergikan wisata daerah dengan aspek religius pada berdirinya usaha karaoke, sehingga karaoke yang berdiri adalah family karaoke dengan unsur religius. Yang kedua, pemerintah daerah sebaiknya membuat lokasi khusus untuk sinar hiburan dengan jarak yang disesuaikan dengan perda. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat memberikan reward kepada wajib pajak yang patuh dalam melakukan besaran pajaknya. Lalu yang keempat, pemerintah daerah dapat menambah jumlah personel juru pungut pajak daerah. Dan ketepatan penelitian ini adalah penelitian tidak mengeluarkan informan atau partisipasi wajib pajak penyelenggara liburan, karena dikarenakan penelitian ini dilakukan pada pandemi COVID-19 sehingga peneliti tidak bisa melakukan observasi di lapangan. Baik, sekian dari pemaparan seminar riset mahasiswa saya yang keempat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak, Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing.